Pokoknya dia ini mendadak sok sibuk banget gitu ya menjelang lengser. Nah, tapi anehnya Anies bungkam ketika ditanya soal isu jual beli jabatan di Pemprov DKI. Sama bungkamnya ketika ditanya soal banjir oleh awak media pada bulan Juli lalu. Kelihatan ya, kalau Anies berusaha menghindari isu-isu yang merugikan dirinya, padahal itu kan masih dalam tanggung jawabnya sebagai gubernur. Selain hal-hal itu, Anies berusaha membesarkan panggung dimanapun dia berada. Ya gimana? Kenapa nggak bekerja dengan maksimal ketika masih banyak waktu? Pas udah mepet aja, ribut sendiri deh. Saya yakin, hiruk-pikuk ini akan makin menjadi-jadi menjelang hari H di bulan Oktober nanti. Kita lihat saja perkembangannya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ada yang berisik menjelang lengser, ambiar. Dalam dunia politik tanah air, jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan jabatan yang bergengsi. Ini merupakan warisan dari pengalaman Presiden Jokowi dulu. Sebelumnya kan belum pernah ya, seperti Gubernur Sutioso. Waktu itu beliau sempat mencalonkan diri jadi calon presiden, namun tidak sampai ke Pilpres. Sedangkan Gubernur Fauzi Bowo sesudah dikalahkan oleh Jokowi di Pilkada tahun 2012, kemudian diangkat menjadi duta besar. Hanya Presiden Jokowi yang punya rekor 5 kali selalu menang dalam pemilu ya. Nah, oleh sebab itu ketika Anies Baswedan memenangkan jabatan tersebut, dirinya pun seperti terangkat derajatnya. Padahal sebelumnya kan dia ini dipecat oleh Presiden Jokowi dari kabinetnya. Ada sebuah kebanggaan dan kesombongan yang terpatri di diri Anies ketika dia berhasil mencapai jabatan DKI 1 ini, yang sayangnya tidak dibarengi dengan kinerja yang sepadan. Soal ambisi Anies jadi presiden itu kan sudah bukan lagi jadi rahasia ya, makin terungkap menjelang Pilpres 2019 silam. Namun Anies kurang beruntung karena justru wakilnya Sandiaga Uno yang dipilih menjadi cawapres Prabowo. Waktu itu Anies dengan sangat terang-terangan menempatkan diri di kubu lawan politiknya Presiden Jokowi. Tapi lucunya justru Prabowo kalah di Jakarta. Itu tahun 2019 ya, ketika usia jabatan Anies belum sampai 2 tahun. Artinya jika saat itu Anies mau introspeksi diri, maka dia akan menabung prestasi. Kan lama itu ya, masih ada sekitar 3 tahunan lebih. Anies malah menabung penghargaan yang gak jelas. Tapi hasil kerjanya apa? Suara dukungan terhadap Anies sebagai capres memang selalu berkumandang di medsos. Pendukungnya memang rame aja, namun kenyataan di lapangan bagaimana? Di dekat Stadion JIS yang megah dan selalu jadi andalan Anies dalam mengumpulkan massa, ternyata masih ada warga miskin yang kondisinya memprihatinkan ya. Mana janji Anies untuk menyediakan rumah yang bisa dibeli oleh warga miskin? Ya sudahlah, tidak memanfaatkan waktu yang panjang itu dengan sebaik-baiknya sudah jadi pilihan Anies. Konsekuensinya adalah ketika waktu sudah mepet, sudah mendekati berakhirnya masa jabatan, Anies dan para pendukungnya makin riuh dan nampak panik. Mereka nampak kebingungan mencari prestasi Anies agar bisa dipuja-puja jadi capres terbaik buat 2024. Masa janji rumah buat warga miskin diganti dengan Stadion JIS? Soal kekurangan toilet dan septic tank apakah bisa dijawab dengan Stadion JIS dan Formula E? Bagaimana dengan masalah banjir? Lalu normalisasi atau naturalisasi yang mandek? Apakah bisa diganti dengan adanya Stadion JIS dan Formula E? Ada lagi soal jumlah warga miskin yang persentase kenaikannya tertinggi se-Indonesia. Apakah bisa ditutupi dengan Stadion JIS dan Formula E? Ini kita bicara secara logika aja ya. Tidak mengada-ngada. Faktanya ada kok di lapangan. Ada warga Jakarta yang masih BAB di kali. Sungguh berita yang sangat memalukan bagi seorang gubernur yang punya ambisi jadi presiden. Memangnya butuh dana berapa sih bikin fasilitas MCK yang bagus buat warga Jakarta? Nggak segede bikin Stadion JIS yang mencapai 4,5 triliun rupiah dong ya.
Jadi, tiap kali para pendukung Anies memuja-muja, mengendorse Anies di medsos, ya tiap kali itu pula minusnya Anies ini disebut lagi oleh para netizen. Lawang beritanya ada di mana-mana kan? Mau Anies meresmikan revitalisasi kota tua atau meresmikan Rusunawa yang katanya ada 33 tower tuh ya. Tetap saja akan jadi hambar ketika kembali disandingkan dengan berita angka kemiskinan, berita banjir, berita kekurangan air bersih, dan sebagainya. Terus bagaimana cara para pendukungnya ini mengendorse pencapresan Anies? Sama deklarasi pendukung Ganjar Pranowo aja kalah banyak loh. Gimana mau tetap mempertahankan predikat capres pada diri Anies? Satu cara yang nampaknya mereka ambil adalah playing victim, belaga jadi korban. Ini terlihat ketika media massa mulai memberitakan mekanisme pemberhentian Gubernur Anies. Kata pemberhentian itu memang berasal dari undang-undang ya. Kebetulan saja kata itu ditulis di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 78 disebut bahwa salah satu alasan pemberhentian kepala daerah adalah karena berakhir masa jabatannya. Kemudian pihak Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, mengeluarkan surat edaran soal usulan pemberhentian kepala daerah dan wakilnya yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Tentu saja surat tersebut merujuk ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi. Ya sama, memakai kata pemberhentian. Surat edaran Kemendagri inilah yang jadi sumber berita media. Ramailah berita soal pemberhentian Anies yang akan diumumkan oleh DPRD DKI Jakarta pada tanggal 13 September 2022. Lalu, ada pula berita bagaimana respon Anies terhadap mekanisme pemberhentian ini. Tentu saja Anies menyebut akan menghormatinya, karena memang itu kata dan aturan berasal dari undang-undang. Tapi kan nggak semua orang tahu soal isi undang-undang itu seperti apa. Sehingga mekanisme pemberhentian yang sebenarnya sangat wajar itu kemudian digoreng oleh pendukung Anies. Seakan Anies ini diberhentikan sebelum habis masa jabatannya. Lihat saja judul beritanya ya. Masa jabatan Anies sampai 16 Oktober, tapi diberhentikan 13 September. Andi Sinulinga sampai sebegitu nafsunya untuk menganiaya Anies. Berita yang sama kemudian dikopi oleh media kubu Anies ya, dan disebarkan lewat medsos. Ini yang jadi narasumber bukan akademisi atau analis ya, tapi seorang aktivis pendukung Anies. Sehingga muncullah narasi Anies dijegal. Narasi ini didukung oleh sebuah tulisan seorang pendukung Anies lagi, yang bukan seorang analis yang bisa dipertanggungjawabkan argumentasinya, melainkan hanya opini tanpa bukti valid ya. Judulnya dibikin bombastis dan dramatis, yakni membongkar skenario cukong hingga buzzer menjegal Anies, sistematis dan sadis. Bahkan tulisan ini membawa-bawa Presiden Jokowi. Presiden Jokowi disebut saat ini berkuasa tapi tak berdaya karena tak punya jiwa kepemimpinan dan cenderung menjadi boneka oligarki. Sementara para capres lain saingan Anies disebut berasal dari irisan kekuasaan rezim itu. Selain tak bisa kerja, juga tak ada prestasi yang membanggakan, kecuali banyak gaya, banyak omong, dan banyak berbohong. Kenapa nggak disebut sekalian bahwa pemilih Anies akan dipastikan mendapatkan kapling di surga gitu ya? Narasi ini pun disebarkan oleh para pendukung Anies. Jika tidak mau disebut sebagai buzzer ya, para pendukung Anies di medsos ini. Menyebarkan narasi yang sama dengan cara yang sama. Kayak gitu mereka nggak mau disebut sebagai buzzer. Tapi menuduh kita-kita ini sebagai buzzer RP. Isu soal penjagalan Anies ini juga turut disuarakan oleh Partai Demokrat dan juga oleh relawan Anies. Pokoknya disuarakan seakan-akan Anies ini dizolimi gitu ya. Supaya publik bersimpati dan kemudian diharapkan ikut mendukung Anies nyapres gitu kan. Di pihak Anies sendiri tidak kalah ramainya, berisiknya. Ketika menyampaikan sambutan dalam acara PKS di Masjid Agung Al-Azhar, Anies menyempatkan
bertanya pada para hadirin yang merupakan para simpatisan dan kader PKS. Anies melempar pertanyaan, setelah Oktober kemana? Yang kemudian dijawab oleh para hadirin dengan kata, Presiden dan Istana. Ya iyalah PKS gitu loh. PKS pula yang meminta agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak main-main dalam menunjuk pejabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies. Seakan PKS ini yang paling pinter aja ya. Kalau paling pintar pasti nggak susah dong dapat teman koalisi. Anies juga menyebut soal rencana pembangunan daerah atau RPD sampai tahun 2026 yang sudah dibuatnya. Menurut Anies, penjabat gubernur penggantinya wajib menjalankan RPD ini. Anies memperingatkan agar penggantinya bekerja sesuai dengan RPD, tidak bekerja pakai selera, gitu kata Anies. Bilang aja takut ya kalau nanti penggantinya itu lebih meneruskan program buat rakyat seperti penanganan banjir dan sebagainya, dan bahkan bisa lebih baik daripada Anies loh. Rencana pembangunan di daerah itu kan merupakan turunan dari rencana pembangunan nasional dengan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing gitu kan ya. RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah saja pernah diubah oleh Anies. Artinya, perubahan itu bukanlah sesuatu yang mustahil kan? Apalagi kalau mengubah menjadi lebih baik. Apalagi kalau perubahan itu disetujui Kemendagri hingga Presiden RI. Memang Anies mau apa coba? Selain itu, Anies juga sibuk mengganti para pejabat. Padahal masa jabatannya sendiri mau berakhir. Ngapain coba? Penggantian mendadak ini dilakukan Anies terhadap beberapa direktur utama BUMD dan pejabat eselon 2. Dan Anies juga akhirnya dipanggil oleh KPK untuk menjelaskan soal Formula E. Aneh juga ya, kok dipanggilnya menjelang lengser? Gak dari kemarin-kemarin. Padahal yang dibahas kan sudah lewat dalam hitungan bulan maupun tahun ya. Apalagi sesudah selesai di KPK, Anies bikin konferensi pers di sana. Yang kabarnya membawa mikrofon dan salon sendiri. Aduh, lucu ya. Berisik dan lucu gitu. Anies juga memancing-mancing soal capres ini ketika menghadiri peresmian Masjid Jami Al-Hidayah di Klender, Jakarta Timur. Anies menyebut bahwa bulan depan dirinya istirahat karena selesai tugas jadi gubernur. Lalu menambahkan harapannya akan jumpa lagi dengan massa yang hadir. Cie, mancing-mancing aja nih. Cuma saya nggak nemu ya di berita ini bagaimana tanggapan para jamaah yang hadir. Apakah ada yel-yel presiden juga gitu. Kemudian ada berita bahwa Anies mengganti nama kawasan Kota Tua menjadi Batavia. Padahal Batavia kan nama dari penjajah Belanda ya. Pokoknya dia ini mendadak sok sibuk banget gitu ya menjelang lengser. Nah, tapi anehnya Anies bungkam ketika ditanya soal isu jual beli jabatan di Pemprov DKI. Sama bungkamnya ketika ditanya soal banjir oleh awak media pada bulan Juli lalu. Kelihatan ya, kalau Anies berusaha menghindari isu-isu yang merugikan dirinya, padahal itu kan masih dalam tanggung jawabnya sebagai gubernur. Selain hal-hal itu, Anies berusaha membesarkan panggung dimanapun dia berada. Ya gimana? Kenapa nggak bekerja dengan maksimal ketika masih banyak waktu? Pas udah mepet aja, ribut sendiri deh. Saya yakin, hiruk-pikuk ini akan makin menjadi-jadi menjelang hari H di bulan Oktober nanti. Kita lihat saja perkembangannya ya. Selalu dari Kura-Kura.